Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa lagi dengan Pak Irfan dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan hari ini kita akan melanjutkan untuk materi kelas 3. Namun sebelumnya, mari kita mengawali kegiatan pembelajaran ini dengan bersama membaca doa belajar. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, pada kesempatan pertemuan sebelumnya kalian telah belajar untuk membaca, melafalkan surat An-Nasr ayat 1-3 dan juga menulis kalimat-kalimat dalam Quran surat An-Nasr dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pesan surat An-Nasr. Jadi kita akan mengupas tuntas apa sih isi dari surat An-Nasr itu yang sudah kalian baca, sudah kalian hafalkan, dan sudah kalian tulis. Nah, oleh karena itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah diharapkan sesudah kalian belajar materi tentang memahami makna surat An-Nasr ini, kalian bisa memahami pesan Quran surat An-Nasr dengan benar. Ya, baiklah anak-anak. Sekilas di sini ada beberapa kata atau beberapa kalimat, ada 5 kalimat yang salah satu diantaranya adalah surat An-Nasr, salah satu ayat dari surat An-Nasr. Coba dilihat, dicek. Di sini yang nomor 1, coba lihat ada tulisan wal asri. Kemudian yang nomor 2 di sini ada minal jinnati wan nas. Kemudian yang ketiga di sini ada lam yalid walam yulad. Nah, kemudian yang nomor 4 di sini ada kalimat maliki yaumiddin. Kemudian yang kelima di sini ada kalimat idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, coba diingat-ingat kembali hafalannya. Kira-kira mana di antara 5 ayat ini yang termasuk surat An-Nasr? Yang nomor berapa? Iya, betul. Yang nomor 5. Iya, yang nomor 5 termasuk surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, bagus sekali. Baiklah anak-anak, kita coba untuk membaca surat An-Nasr ayat 1 sampai dengan ayat 3. Hari ini kita baca berikut dengan terjemahnya agar kita mengerti makna atau arti dari surat An-Nasr ini, sehingga kita bisa mengerti isi kandungan dari surat An-Nasr. Baik, kita mulai dari membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja.
dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sungguh Dia Maha penerima taubat. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Anak-anak, di dalam surat An-Nasr ayat 1 sampai ayat 3 yang sudah kita baca ini ada mengandung makna-makna yang harus kalian ketahui. Namun sebelumnya anak-anak, kita ketahui dulu, kita kenali dulu tentang surat An-Nasr itu. Nah, yang pertama kita kenali An-Nasr. Surat An-Nasr adalah surat yang ke-110. Ya, surat yang ke-110 dalam Al-Qur'an. Di mana di Al-Qur'an itu ada 114 surat. Ya, jadi An-Nasr menempati urutan surat yang ke-110 dari 114 surat dalam Al-Quran dan terletak di juz yang ke-30 ya. Kemudian surat An-Nasr yang kita baca, kita hafalkan tadi terdiri dari 3 ayat ya, jelas ya, 3 ayat. Kemudian nama An-Nasr diambil dari kata nasr. Jadi ada di dalam ayat tadi ada nasrullahi, ya, yang terdapat pada ayat pertama. Idza jaa nasrullahi wal fath. Di situ ada kata nasrullahi, ada kata nasr. Nah, yaitu artinya adalah pertolongan. Jadi nasrullahi artinya pertolongan Allah. Nah, kemudian surat An-Nasr ini diturunkan di kota Mekah. Tetapi meskipun diturunkan di kota Mekah, surat An-Nasr ini termasuk golongan surat Madaniyah. Kenapa? Karena surat An-Nasr ini diturunkan sesudah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Jadi kalau surat-surat itu diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah namanya surat Makkiyah. Tapi kalau diturunkan sesudah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah itu namanya surat Madaniyah. Nah, satu-satunya surat Madaniyah yang turun di kota Mekah adalah surat An-Nasr. Lalu surat An-Nasr ini berhubungan dengan peristiwa Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah. Jadi ceritanya sesudah Rasulullah ini 10 tahun merantau, 10 tahun pergi hijrah ke kota Madinah, membangun kota baru yang ada di sana setelah terusir dari kaumnya, kaum kafir Quraisy saat itu. Nah, Nabi Muhammad SAW ceritanya mudik pulang kampung ke kota Mekah bersama dengan pasukan 10.000 orang dan berhasil membebaskan kota Mekah, memasuki kota Mekah yang saat itu Mekah dipimpin oleh Abu Sufyan. Rasulullah bersama dengan umat Islam masuk ke kota Mekah dan membebaskan kota Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah ini tanpa ada pertumpahan darah. Jadi tidak ada peperangan. Alhamdulillah ya. Nah, jadi Rasulullah langsung masuk kota Mekah menuju ke Ka'bah. Di Ka'bah saat itu ada 360 berhala yang mengelilingi Ka'bah di situ. Nah,
langsung Rasulullah bersama dengan para sahabat dan orang-orang Mekah dengan sukarela menghancurkan berhala-berhala itu sehingga Ka'bah bebas dan bersih dari berhala-berhala yang disembah oleh kaum kafir Quraisy pada waktu itu. Nah, inilah yang disebut dengan peristiwa Fathu Mekah, dan ini merupakan salah satu isyarat kemenangan umat Islam berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan turunnya surat An-Nasr ini jelas bahwa Allah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin, dan sesudah itu banyak orang-orang yang berbondong-bondong masuk agama Allah, yaitu agama Islam. Nah, anak-anak, lalu apa pokok-pokok isi surat An-Nasr? Nah, pokok-pokok isi surat An-Nasr diantaranya adalah yang pertama adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang dan Islam akan mendapatkan kejayaan. Terbukti bahwa Rasulullah bersama para sahabat dan umat Islam berhasil menaklukkan kota Mekah dan mendapatkan kemenangan di sana. Kemudian yang kedua adalah perintah Allah kepada orang yang beriman agar bertasbih, memujinya dan minta ampun kepadanya dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Tentunya Rasulullah bersama dengan kaum muslimin sangat bergembira dapat kembali berada di Mekah, masuk Mekah, ya, mudik dengan suasana yang gembira. Dan ini Allah perintahkan untuk bertasbih, fasabbih di situ. Fasabbih maksudnya adalah bertasbihlah, membaca subhanallah, kemudian memujinya, bihamdi, memujinya dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin, dan minta ampun kepadanya, kepada Allah, fastaghfir, istighfar. Jadi banyak-banyak bertasbih, banyak-banyak memuji Allah, dan banyak-banyak beristighfar, banyak membaca subhanallah, alhamdulillah, dan astaghfirullah dikala kita mendapatkan sesuatu hal yang menggembirakan. Nah, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, bagaimana sikap kita? Nah, sikapku sebagai seorang anak muslim, aku selalu bersyukur apabila mendapatkan kegembiraan. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anak, ini tadi adalah semua tentang pesan Quran surat An-Nasr yang sudah kita pelajari bersama. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.